Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat dan awet sehatnya, yang sakit diberi kesembuhan dan kesehatan, yang bawa manfaat dunia akhirah. Amin, Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas keistimewaan membaca sholawat di bulan Sya'ban dan juga pada saat akan berdiri meninggalkan majelis. Jumat kemarin sudah saya bahas, ini dibahas lagi. Jadi kalau bicara keistimewaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu enggak akan ada ujungnya. Lautan yang tak bertepi dan dasarnya pun tak akan bisa dicapai. Karena saking luasnya ya, keutamaan dan banyaknya keutamaan sholawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sebagai satu kemuliaan, yaitu wahyu Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Di ayat tersebut sudah jelas Allah mengatakan Allah sendiri sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sholawat itu biasa. Tapi Allah bersolawat pada Kanjeng Nabi SAW, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian Allah ngajak-ngajak. Nah makanya yang diajak sama Allah kok nurut, yang diajak sama Allah kok mau ikut. Berarti ini kelompok yang disebutkan di ayat tadi yang dipanggil sama Allah dengan julukan ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita nurut disuruh sholawat banyak, kita sholawat banyak, berarti menurut Allah kita termasuk hamba Allah yang beriman. Dapat label iman. Siapa yang ngasih? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sholawat ini disyariatkan, ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan wajib seumur hidup sekali, ada yang mengatakan wajib setiap kali disebut nama Nabi SAW, ada yang mengatakan wajib dalam at-tahiyat, ya, sholawat pada Nabi SAW. Ada yang mengatakan sangat banyak tentang pendapat itu sholawat. Artinya apa? Dalam kondisi apapun kalau kita mau banyak sholawat itu bagusnya luar biasa. Di antaranya adalah ketika duduk ngerumpi. Nah ini ibu-ibu ini. Hobinya kan duduk ngerumpi, ngobrol-ngobrol. Ya, jagongan, ngobrol. Zaman no kan ngobrolnya kan virtual, pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai video call. Bahkan ada yang nggak pakai gambar, pesan WhatsApp, ya, chatting di Facebook, di Instagram dan kawan-kawannya. Itu namanya juga ngobrol. Pertanyaannya, lah kalau selesai ngobrol, sholawat enggak? Allah musallallahu. Jadi ketika selesai ngobrol itu kira-kira mau bangkit ninggalkan majelis sholawat tidak? Atau ajak-ajak yuk sholawat dulu gitu ya. Ojo lali sholawat. Begitu atau tidak? Kalau kebiasaannya para sahabat setiap kali berdiri ya meninggalkan majelis, sahabatnya Nabi SAW itu enggak usah disuruh. Masing-masing sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang saya jelaskan pada Jumat malam kemarin, kalau yang menyimak, yang belum lihat di YouTube itu ya, itu saya jelaskan orang yang
Senin kemarin ya, maaf, Senin saya menggantikan Nabi Muhammad, orang yang duduk di satu tempat kemudian tidak mau zikir sama Allah di tempat duduknya itu, tidak mau sholawat pada Nabi SAW di tempat duduknya itu, maka dia bangun meninggalkan majelis, aromanya lebih busuk daripada aroma bangkai. Jadi ibu-ibu tadi beli parfum harga 1 juta, 2 juta, aslinya mampu no gak sholawat. Kalau nggak baca sholawat tuh aromanya busuknya luar biasa. Meskipun wangi, tapi sebetulnya kalau dicium sama orang-orang yang penciumannya itu benar tuh artinya penciuman lahirnya jalan, penciuman batinnya juga jalan. Nah, kalau kita kan enggak, lahirnya sok jalan, sok mampet, apalagi yang kena gejala COVID, gak iso mampu apa-apa. Cium ini, cium itu kok aromanya enggak ada. Katanya itu gejala COVID, enggak iso mampu. Dikasih Baiklin enggak mampu, kasih terasi enggak mampu ya, dikasih bau yang enggak mampu, tapi dikasih duit mampu. Ya, aromanya uang dia itu bisa mencium. Nah, ini kalau sampai kita ini penciumannya tajam, hidup zaman Nuh, Masya Allah, kalau orang yang kita temui duduk enggak sholawat, jarang sholawat, aromanya busuk, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk yang wangi, lahir maupun batin, amin Allahumma amin. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zayyinu majalisakum bis sholati alaih. Hendaknya kalian menghias duduk-duduknya kalian, tempat di mana kalian duduk, majelis-majelis kalian. Majelis itu kan macam-macam, ada majelis bahas ilmu, ada majelis ngobrol biasa, silaturahim, ada majelis baca Al-Quran, ada majelis zikir, baca istighfar, tahlil, takbir, apapun itu pokoknya tempat dudukmu, hiaslah dengan bersolawat kepadaku. Itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Zayyinu, hiaslah. Nah kalau kita ini duduk-duduk udah mikir belum? Untuk menjadikan tempat duduk kita bagus, mesti mikir. Betul kan ya? Oh karpetnya bagus enggak itu? Oh sound systemnya bagus enggak itu? Oh aromanya, pengharum ruangannya wangi atau tidak? Tempatnya untuk mengharumkan dilihat cantik atau tidak? Nah ini saya pesan dari Jepara kan, dilihat aja kan enak. Tapi kalau kita duduk-duduk semuanya udah dibaguskan, tempatnya bakar dupa bagus, aromanya, parfumnya, entah semprotan, entah dengan dibakar, dengan dupa, apapun itu. Sudah cakep semua, karpetnya harganya 50 juta, Masya Allah. Karpetnya harganya sekian, ruangannya ber-AC, tapi enggak ada sholawat, ngobrol, enggak ada sholawatnya. Itu busuk aromanya, na'udzubillah min dzalik. Dan dilihat dari langit, enggak ada hiasannya. Karena enggak ada hiasan ruhaniyahnya, enggak tertarik malaikat itu datang. Enggak tertarik malaikat itu mendekat. Enggak tertarik malaikat untuk ikut nimbrung duduk bersama kita di majelis tersebut. Lah kalau malaikat enggak tertarik, yang tertarik siapa? Setan. Yang tertarik setan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan, ma min jama'atin tafarraqu ala dzikri illa wajabat lahum syafa'ati. Tidaklah sekelompok orang itu duduk berkumpul ya, tidaklah sekelompok orang itu duduk berkumpul, 5 orang, 10 orang, 3 orang, 2 orang duduk berkumpul. Kemudian ketika pisah, mereka itu mengingat aku ya dengan bersolawat pada Nabi SAW, kecuali wajib dia mendapatkan syafaatku. Jadi kalau mau bubarnya majelis, kok ada yang teriak, sallu ala nabi, Allahumma sholli alaihi. Itu kan kebiasaannya habaib dan kiai, betul ya? Jadi ciri khasnya majelisnya Habib sama kiai itu, Masya Allah. Kalau mau bubar ada yang teriak, sallu ala nabi, Allahumma sholli alaihi. Semua sholawat. Jangan ngomong itu tuntunannya mana. Ya itu tuntunannya dari hadis Nabi SAW, siapa yang kalau kumpul nggak baca sholawat waktu bubar, maka dia nanti itu aromanya juga busuk, ya aromanya busuk, tapi kalau dia baca sholawat, dia wajib dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini kan suatu keistimewaan buat kita kalau mau mengamalkan. Kemudian
Dikatakan itu ada satu orang dalam sebuah riwayat, kisahnya orang-orang soleh, ada satu orang amalnya kurang bagus. Tapi di akhirat dia dapat syafaat, akhirnya dimasukkan surga. Gara-gara dia pernah mendengar siapa yang kalau di majelis, waktu majelisnya itu mau bubar atau waktu mau mulai, terus dia dengan suara keras ngajak orang sholawat, terus orang-orang jadi bersolawat, maka dia akan dapat syafaatnya Nabi SAW. Akhirnya dia praktek di pengajian gitu, bukan di tengah-tengah pengajian ya. Nah, jadi ketika orang diam belum mulai, dia teriak, Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaih, satu majelis sholawat. Gara-gara amal yang satu itu, maka dia diampuni oleh Allah Ta'ala, diberi syafaatnya Kanjeng Nabi SAW. Makanya kita sering kalau di pengajiannya para kiai dan para habaib, itu mungkin ada santri, ya ada habib yang teriak, Sallallahu ala Muhammad, akthirus salat ala Nabi, Allahumma salli alaih, atau udhkurus salat ala Nabi. Yaitu semua mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anjurannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus di bulan Sya'ban, memang di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak sholawat. Dikatakan, barang siapa man shalla alayya fi syahri Sya'ban kulla yawmin sab'am ihmarrah, barang siapa yang di bulan Sya'ban itu setiap hari dia sholawat kepadaku sebanyak 700 kali, wakkalallahu bihi malaikah, maka Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menyampaikan sholawat itu kepadaku, kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Sayyidina Tawus Al-Yamani berkata, saya pernah bertanya kepada Sayyidina Hasan bin Ali, putranya Khalifah Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah, Sayyidina Hasan bin Ali. Ada Sayyidina Husain, ada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhuma. Saya pernah bertanya kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, an lailatul sholli, yakni lailatan nisf min Sya'ban wa anil amal fiha. Sebentar lagi kan kita masuk malam nisfu Sya'ban. Sayyidina Hasan bin Ali pernah ditanya, apa yang kamu amalkan di malam nisfu Sya'ban? Apa yang kamu amalkan di malam nisfu Sya'ban? Nah ini silahkan dicontoh kalau kuat. Kalau enggak kuat ya ikut yang habis maghrib, sholat sunnah awabin, kemudian baca yasin dan baca doa, nanti ditambah sedikit. Tapi kalau kuat amalkan ini. Ini yang mau mujahadah ya, yang mau mujahadah satu hari aja, enggak sampai 1 hari, 1 malam. Ya, mulai ba'dal maghrib sampai subuh. Ya, kalau mau mujahadah, kalau enggak ya ambil yang enteng-enteng saja. Yang penting diperbanyak ibadah. Beliau berkata, ana aj'aluha thalathan. Aku menjadikan malam nisfu Sya'banku itu menjadi 3 bagian. Sepertiga aku bersolawat kepada kakekku yaitu baginda Muhammad SAW. Usolli ala jaddi. Ya, aku bersolawat kepada kakekku an-Nabi SAW. Imtithalan li amrillah ta'ala haitsu yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. Jadi Al-Ahzab 56. Saya melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Disuruh sholawat dan salam, ya saya sholawat dan salam. Makanya sepertiga malam nisfu Sya'ban saya gunakan untuk banyak-banyak bersolawat. Kemudian sepertiga berikutnya aku istighfar kepada Allah Ta'ala karena Allah telah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka sementara mereka mau istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang satu sholawat, yang satu istighfar. Kemudian aku jadikan sepertiga yang terakhir untuk banyak-banyak sujud. Jadi dibagi 3 ya, urutannya bebas. Pokoknya malamnya dibagi 3. Untuk banyak-banyak sujud kepada Allah Ta'ala yaitu dengan sholat ya. Banyak-banyak sholat. Karena Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekat. Jadi malam nisfu Sya'ban sholat, istighfar, sholawat. Sholawat, istighfar, sholat. Sholawat, istighfar, sholat. Nah itu resep. Kalau kita istighfar saja bagus, sholawat saja bagus. Kalau dikombinasi semuanya jalan di malam itu, sholawatnya banyak, istighfarnya banyak, sholatnya banyak, wah itu super bagus. Nah ini insya Allah bisa disampaikan kepada yang lain dan siapapun
yang pengen dapat barokahnya malam nisfu Sya'ban dan barokahnya bulan Sya'ban, yaitu untuk banyak-banyak sholawat pada Nabi SAW. Nah, sebagai himbauan untuk saya pribadi dan siapapun yang mau niru. Pokoknya kita ini kalau mau duduk sama bangun dari duduk, sadarkan dulu ada Nabi gitu. Sadarkan dulu ada Nabi maksudnya bagaimana? SAW, kita ini punya Rasul, kita punya Nabi, sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul, yaitu baginda Muhammad SAW. Saya butuh syafaatnya Rasulullah SAW, saya butuh pertolongannya Rasulullah SAW, saya butuh Rasulullah. Maka minimal setiap kali mau duduk, minimal gitu, kita ingat Nabi Muhammad SAW. Terus kita sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebentar, mungkin cuman sedetik gitu ya. Duduk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ingat kan sholawat kita ya. Waktu mau bangun, hadirkan itu, ingatkan diri kita, saya punya Rasul Muhammad SAW. Ingat sebentar saja, kemudian bangun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terserah sholawatnya mau shollallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, apapun itu, yang penting sholawat. Yang mahal itu kita hadirkan Nabi itu loh. Nah ini dari pagi sampai mau maghrib, belas enggak ingat Nabi Muhammad SAW. Enggak ingat. Jadi sholat at-tahiyat kita sholawat tapi enggak ingat Nabi itu. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Enggak nyantol Rasulullah dalam hatinya. Enggak ada ikatan, enggak ada hubungan. Kenapa begitu? Karena kita setiap hari bangun duduk, enggak ingat Nabi SAW. Lah kok gitu kita nanti minta diingat. Siapa yang enggak ingat yang enggak akan diingat. Siapa yang sedikit mengingat ya nanti ya ingatnya ya ilang tapi keri sing akeh sih. Iya begitu toh ya. Nanti kamu urutan belakang ya yang dekat-dekat. Karena itu dikatakan akrobukum, orang yang paling dekat di antara kalian semua kepadaku di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat kepadaku. Itu yang ngomong Nabi Muhammad SAW, yang mau ngasih syafaat, yang mau nolong ngasih tahu, kan baiknya luar biasa. Mau dapat pertolongan saya, kamu yang banyak sholawat, yang paling banyak itu paling dekat sama saya nanti. Kalau begitu gampang, hidup kita paksakan sholawat, sambil masak sholawat, sambil nyetir sholawat, sambil duduk sholawat, pokoknya apapun, paksakan baca sholawat. Insya Allah kalau kita rajin sholawat, syafaat dapat. Ya syafaat dapat. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membacakan kalimat tahlil sedikit ya, dan niatkan untuk majelis ini juga karena ibundanya Bu Sehah wal Afiyah semalam meninggal dunia. Jadi Bu Sehah lagi tidak hadir di sini karena sedang mengurus yang harus diurus bersama keluarganya, memakamkan ibunya ya, lagi dalam duka. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan jadi keluarga yang bisa semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan almarhumah oleh Allah taala ibunya Bu Sehah wal Afiyah diterima semua amal solehnya, dimaafkan segala kekurangan dan kesalahannya, dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan kita semua kelak diberi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
Subhanallahi wa bihamdi, 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 subhanallahi wa bihamdi. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, terimalah zikir, tahlil dan semua ibadah kami di hari ini, khususnya di sore hari ini, dan sampaikan pahalanya kepada baginda Muhammad SAW, kepada orang tua beliau dari Anbiya wal Mursalin, kepada kerabat beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'in, kepada para awliya was salihin, kepada Sadatina Sufiyah wa Sadatina Alawiyin, dan juga kepada orang tua dan keluarga dari kami yang hadir di majlis ini, ya Arhamar Rahimin, dan semua orang-orang yang pernah menitipkan doanya kepada kami dan sampaikan pahalanya terkhusus kepada Ibu Hajjah Maslihah binti Sanusi, dan kepada Sayyidil Walid Muhammad bin Hamad al-Idrus wa Al-Habib Muhammad Anis bin Al-Habsyi wa Al-Habib Al-Baqil wa jami' man mata min al-amwatil muslimin fi hadha al-yawm wa fi hadha al-shahr al-karim. Anallah yataqabbal minna wa jal thawabahu itqan lahu minan nar wa fakakan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa najatan lahu minan nar wa anallah yadkhil fi kuburihim ar-rahata wa rihan wal fushata wal aman wal maghfirata ridwan wa ja'al sukunahumul jinan man nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kubur-kubur mereka semua sebagai taman-taman surga, meletakkan ruh-ruh mereka bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dan semoga Allah panjangkan umur kita semua dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan. Allah sampaikan kita kepada bulan, sebagaimana Allah sampaikan pada bulan Rajab dan Sya'ban, Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan Allah berkati kita di bulan Sya'ban ini dan jadikan diri kita orang-orang yang di bulan Ramadan bisa beramal sebaik-baiknya, mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka, mendapatkan jaminan masuk surga. Dan semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam semua kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kebahagiaan, keridhaan, dan kelak diakhiri dengan husnil khatimah. Al-hadhiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi aswiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.